Wa ba'du niki sing mulai napa? Mulai ilmiah. Wa ba'du lan sause hamdalah sholawat. Fa aqulu mongko matur sapa ingsun, to ngucap sapa ingsun. Wa te Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sayyiduna, iku bendoro kita, tuan kita, pemimpin kita. Rupane Muhammad, ngene iku Muhammad bin Abdullah. Terus Kanjeng Nabi niku gadah bapak kandung jenenge Abdullah bin Abdul Muthalib, kang dadi putrane Abdul Muthalib. Wasmuhu utawi jenenge Abdul Muthalib iku Syaibatul Hamdi. Iku Syaibatul Hamdi. Jadi Syaibai maknane wanen, beruban, hamdun pujian. Jadi orang nggih masyhure beliau lahir itu mulai kecil ada 1-2 uban dan perilakunya selalu terpuji. Terus wong Arab darane apa Syaibatul Hamdi. Orang yang mulai kecil bijak dan selalu membaca apa tahmid. Selain perilakunya juga terpuji. Humidat dan puji apa khisaluhu. Humidat dan puji apa khisaluhu. Pira-pira tingkah Nabi atau perilakunya Nabi asaniyatu kang luhur. Khisaluhu apa pira-pira perilakunya Abdul Muthalib. Apa khisaluhu pira-pira perilakunya Abdul Muthalib asaniyatu kang luhur. Puneng berarti Muhammad bin Abdullah napa bin Abdul Muthalib. Terus bin Hashim utawi Abdul Muthalib iku putrane Hashim. Wasmuhu ta jenenge Hashim iku utawi asmane Hashim iku Amr bin Abdi Manaf. Niku Amr bin Abdi Manaf. Wasmuhu ta arane Abdi Manaf iku Al-Mughirah iku Mughirah. Allazi kang yuntama kang den nisbatno apa alirtika udhure nasab mergo ulyahu krana dhuwure utawa ketinggian margane Mughirah utawi sinten Abdi Manaf. Terus niki mun pinten Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Hashim bin Abdi Manaf nggih. Ibnu Qusayyin kang utawi Abdu Manaf iku putrane Qusayyin. Wasmuhu ta arane Qusay iku Mujammi'un niku jenenge Mujammi'. Terus Qusay piyambak niku gelar karena sering pergi jauh nggih. Qusayyin maknane sesuatu sing napa jauh. Sumya den arane sapa Qusay bi Qusayyin kelan Qusay litaqasihi krana adohe Qusay. Maksudnya menjauhi Qusay fi biladi Qudaa al-Qasiyah, fi biladi Qudaa ing dalam daerah Qudaa al-Qasiyah kang banget aduhe. Ila an adat meka yen to balekno, ila an adat meka yen to balekno hu ing Qusayyin sapa Allah taala wa taala ilal harami maring tanah haram al-muhtarami kang den mulyana. Fahama himahu mongko jaga sapa Allah taala himahu ing kehormatane tanah haram. Ibnu Kilabin yen sing harokate ibni mboten napa-napa tapi mestine niku rafa santen ko fa'aqulu huwa Sayyiduna Muhammad ibnu Abdullah. Sakjane nggih santen niku rafa karena Muhammad bin Abdullah. Jadi misalnya wonten sing harokate jar niku nggih napa-napa secara i'rab bisa dibenarkan tapi paling dhaif niku jenenge i'rab tabaiyah terus dianggap anut ngarepe tapi mestine nggih Muhammad iku ibnu Abdullah nggih ibnu Abdul Muthalib. Normalnya semuanya rafa kita nak harokate jar mboten napa-napa. Ibni Kilabin kang putrane Kilab. Wasmuhu te jenenge Kilab. Jadi Kilab piyambak niku gelar karena sering berkelana pemburuan. Nah, pemburuane iku nglibatno anjing niku diarani napa? Kilab. Tapi asmane piyambak napa? Hakim. Namanya itu Hakim bin Murrah. Jenenge Kilab niku Hakim bin Murrah iku Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ayyin bin Ghalib bin Fihr. Nah, ini sing terakhir Fihr. Wasmuhu utawi asmane Fihr iku Quraisyun, iku Quraisy. Terus nasab Quraisy niku berakhir teng Fihr yang mulai pertama gadah nama Quraisy niku sinten? Fihr. Wa ilaihi lan maring Fihr utawa maring Quraisy tunsabu den nisbatno apa albutunu pira-pira napa asli manane weteng asli pira-pira marga ya albutunu pira-pira marga al-Quraisyatu kang bangsa Quraisy. Bon niku titik. Wa ma fauqahu kinaniyun wa mau te perkara fauqahu kang sak dhuwure sinten wau Fihr
iku Kinaniyun iku Bani Kinanah. Kama kodin perkara janah kang condong ilahi maring ma sapa al-katsir wong akeh ulama akeh wartadho lan ngridani sapa kasir ing ma. Ibni Malikin kang dadi putrane Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Nah wa te Ilyas iku awaluman iku kawitane wong. Wa te Ilyas iku awaluman iku kawitane wong. Ahda kang ngekeki hadiah sapa man ngekeki hadiah al-budna ing unta sing agung utawa sing gedhe ilar rihabil haramiyati maring pelataran tanah haram karena tentu penyembelihan unta itu di pelataran masjid. Jadi di sana mbah-mbah Nabi itu yang Ilyas niku awaluman ahdal budna ilar rihabil haramiyah, orang yang mentradisikan memberi hadiah unta-unta besar untuk dikorbankan atau disembelih di Ar-Rihabil Haramiyah. Wasumi alan den rungokno diperdengarkan atau diperdengarkan visul bihi ing dalam guri ing dalam iga wekase iki kuna namane sulbun iku iga wekase sinten Ilyas apa sapa an-nabi sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dados dari punggungnya sinten Ilyas niku Nabi pernah didengar ya Nabi Muhammad diperdengarkan zakaro ingkang nyebut sapa Nabi nyebut Allah ing Allah taala walabba lan napa nggih nyembadani artinya ketika itu dia dengar bahwa Nabi menyebut Allah sekaligus Nabi ngendikan teng Allah labbaik Allahumma labbaik artinya Nabi adalah orang yang siap melaksanakan perintah Allah jenenge napa walabbahu napa walabbahu zakaro ingkang eling sapa nabi utawa nyebut sapa nabi Allah taala ing Allah taala walabba lan maca talbiyah sapa nabi ing Allah maksudnya maca talbiyah napa komitmen sami'na wa ata'na selalu nurut sama pangeran wis napa walabba Ibni Mudhar Tor Ilyas putrane Mudhar bin Nizar bin Ma'di bin Adnan terus pun titik. Wa hadza utawi iki ku silkon iku mata rantai. Wa hadza utawi iki ku silkon iku mata rantai. Nazomat ingkang ngurut-ngurutno. Faro idau ing ijen-ijene asilku apa bana nusunnati. Apa pira-pira tangan-tangan penane sunnah. Banan manane driji, napa? Driji kados tengene napa? Ayah sabul insanu alan najma'il zomah terus bala qadirina ala an nusawiya napa banana dadi banan maknane napa napa jenenge driji utawi napa jari-jari mulane nak teng karangan-karangan misale kata bab bananihi Mbah Mun itu kata bab bananihi napa namanya napa dengan jemarinya napa wa hadza utawi iki ku silkun iku urutan nasab utawa untean nasab nazomat ingkang napa ngrangkai nggih nazam anane sesuatu sing dirangkai melane organisasi bahasa Arab nizamiyah sesuatu yang tersusun secara tertib jenenge apa nizam napa nizam sesuatu yang tertib melane nazaman darani nazaman karena tertib misalnya mem ya mem kabeh ro kabeh lah nasar itu sesuatu yang digelar begitu saja mali ane nazaman napa nasar jadi kalau nazaman itu tertib kalau nasar itu tidak apa tertib nazomat ingkang ngurut-ngurutno. Nggih nak tengene tiba mboten usah tasdid. Sajane nggih bener usah tasdid. Nek nazoman niku mpun napa? Mun muta'assifin nafsi. Nazomat ingkang nertibno utawa kang ngurut-ngurutno faro idawu ing ijen-ijene silkun apa bana nusunnati. Apa pena-penane sunnah asaniyati kang luhur. Mun titen. Warafuhu ilal khalili Ibrahim amsakan husyari waka. Warafuhu tawi ngangkat nasabe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti ngangkat dengan makna menyebut sekian nama-nama bisa ulang lagi ya menyampaikan nasabe Nabi dengan menyebut nama setelah Adnan sampai Nabi Ibrahim okay. Ilal khalili maring khalil rupane Ibrahim iku amsaka iku menahan diri, manane ngeker anhu sangking rafuhu ilal khalil Ibrahim, anhu anir rafi ilal khalil Ibrahim,
sapa asyari'u apa Kanjeng Nabi sing gawe syariat. Wa abalan menolak sapa syarek hu ing arrafa ilal khalili Ibrahim. Jadi intinya setelah Adnan itu kula nggih ngertos nasabe Adnan udah satu usia sampai Ibrahim, tapi itu tidak muktamad, napa tidak muktamad. Maksudnya ada kepastian kalau Adnan itu putune Nabi sinten Ibrahim, cuma fulan bin fulane tidak ada kepastian. Tapi mesti tok Ibrahim. Iki napa warafuhu ilal khalili Ibrahim amsaka nusyari wa Adnanu utawi Sayyid Adnan. Wa Adnanu utai Sayyid Adnan bila roibin kelan tanpa kemamangan. Wa Adnanu utai Sayyid Adnan bila roibin kelan tanpa kemamangan. Inda zawil ulumi menurut wong-wong sing duweni ilmu. An-nasabiyya dikang bangsa nasab iku mesti ila zabih Ismaila. Iku tumeka maring wong kang den sembelih rupane Ismail. Nisbatuhu iku dadi nisbate Adnan. Terus setelah Adnan sampai Nabi Ibrahim itu Fulan bin Fulannya tidak terdata, napa? Tidak terdata secara nama loh ya, napa? Secara nama, tapi ada kepastian kalau Adnan pasti zuriyae Nabi Ismail. Yaiku nisbatuhu iku dadi nisbate Adnan wa muntamahu lan dadi nggon luhure Adnan. Intima iku puncak. Dadi intama iku maknane nisbat. Puncak dinisbatnone Adnan adalah dok Nabi sinten? Ismail. Fa'adzim mongko duh banget agung. Fa'adzim mongko duh banget agunge. Apa bihi ikilah nasab. Atau fa'adzim bih mongko duh. Ini maknanya pun buatan fi'il amr tapi mun sekot ta'ajib no. Sekot ta. Fa'adzim bihi tuh betapa agunge. Wong Arab nak kawok iku menene azim bih. Niku wis boten sadi maknane pokoke sifat-sifat napa? Ta'ajub utawa sekota min ajin saking untean napa untean kalung utawi nggih ta'allaqat kang dadi saling terkait utawa saling teruntai saling tersusun apa kawakibuhu pira-pira bintange idun ad-duriyatu kang bangsa jumlorot kang bangsa duri bangsa mutiara. Wa kaifalan iku hale kaya apa la ora mengkene kawaki buduriyah bagaimana tidak toh wasayyidul akramu utawi sayyid pasti sayyid itu bendoro al akramu kang banget mulyane rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku wasitatuhu iku dadi lantarane napa Kanjeng Nabi. Wasitatuhu iku dadi wasitoe dadi mata rantaine an-nabiyul akram al-muntaqatu kang niku asine tak niku napa tak al-muntaqatu kang den pilih napa al-muntaqatu kang den pilih. Terus napa ini ki mon niku mawon nggih kula final mawon nggih. Saya ngaji insyaallah itu sampai malam niku mawon, mboten nak malam 17 kesuwen, malam 14 mawon. Karena biasanya kalau sarang tanggal 15 ya. Terus kalau ngaos ngantos malam 14 berarti 14 kalau malam 14 napa? Ramadan terus kula ngaos badhe isak namung napa? Niki napa iki? Berjanji utawa gibak wae terserah kula. Badhe subuh kula ngaos kitab Mbah Mun. Badhe zuhur napa? Syariatu wal khalidah kersane fokus. Terus kula badhe nerangaken ya dados rungokno ya. Dadi problem utama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memaklumatkan diri jadi nabi niku piyambake niku wong Arab. Arab niku tiyang Mekah. Wong Mekah niku terkenal ummiyah. Ummiyah niku goblok-goblok, tidak terpelajar. Sehingga itu menjadi masalah besar bagaimana mungkin seorang nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin kemudian dari daerah yang sangat minus pendidikan apa? Minus pendidikan. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan jadi nabi itu orang pertama protes itu orang Yahudi. Makanya masyhur, andai kan Muhammad itu nabi dan ada nabi akhir zaman, pastilah kita. Cara pikiran Yahudi pastilah kita. Karena orang Yahudi kita tahu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Eling-eling napa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah Yahuda niki dulur barpe Nabi Yusuf, sinten? Dulur barpe Nabi Yusuf.
Sehingga secara nasab itu terus dimasalahkan Nabi. Nah, karena Nabi itu dimasalahkan, delalah kersane pangeran, mbah-mbah Nabi itu punya tradisi yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah bohong. Misalnya yang paling dekat kita tahu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orang yang suka tawaf ning Ka'bah. Suka tawaf di Ka'bah, kemudian ada pintu di Mekah namanya Babu Syaibah, napa? Babu Syaibah atau Babu Bani Syaibah. Terus sampai tok wau Ilyas. Ilyas itu wa huwa awwaluman ahdal budna ila rihabil haramiyah. Ada tradisi memberi hadiah ke Ka'bah. Singkat cerita, Imam Barjanji ini termasuk Sayyid Al-Husaini, Imam Barjanji itu namanya Ja'far bin Hasan Al-Barjanji ini. Beliau berpendapat atau memaklumatkan ulang bahwa Muhammad jadi nabi ku wajar. Mergo hakikate Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Berarti sama dengan klaim mereka kalau mereka mintoriki Ishak, ya, nabi-nabi kayak Nabi Yusuf kan mintoriki Ishak. Berarti kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan kita tahu secara mujma' alaih Ishak ini punya saudara lebih tua namanya siapa? Ismail. Nah, Kanjeng Nabi ini zuriyahnya sinten? Ismail. Lalu itu butuh data empirik, data bahwa Ibrahim itu pernah di Mekah. Kalau betul orang Mekah itu turunan sinten Ibrahim, maka butuh bukti empirik. Bicara saniki artefak napa-napa bukti-bukti yang pernah menunjukkan Ibrahim di Mekah. Ini terus dijawab pangeran ketika orang Yahudi meragukan status nasabnya sinten Nabi Muhammad, terus pangeran rangno fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, bahwa Ibrahim benar-benar pernah di Mekah. Di situ ada batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Jadi makom itu bukan kuburan, tapi apa? Sesuatu yang pernah didomisali, ya, atau pernah diinjak. Jadi malah mereka darani makom Ibrahim niku batu yang diinjak Nabi Ibrahim ketika bangun apa? Ka'bah. Ya karena mukjizat terus bekas. Dan bekas itu mulai dulu orang yakin dan pasti itu sisa atau bekas kakinya Nabi Ibrahim. Lana Ibrahim nate urip teng Mekah karena sampai bangun Ka'bah. Apalagi dulu bangunnya pasti lama. Berarti mungkin sekali Ibrahim meninggalkan zuriyahnya di Mekah. Makanya Quran terus cerita bahwa Ibrahim niku ngendikan ketika mau meninggalkan Mekah, ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus ada kepastian, makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi bahwa Muhammad kenapa jadi nabi, dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Padahal di Taurat dan Injil jelas aturan nabi itu zurriyatam ba'duha mimpa, enggak boleh. Nabi turunannya Parlan itu tidak boleh, turunannya Karmen itu tidak boleh, ribet. Apa? Ribet. Nabi itu harus turunan Nabi. Bukan karena Allah itu asobian, enggak. Masyarakat itu lebih ikhlas. Misalnya Nabi, turunannya Nabi, bayi Nabi hormat kan enak. Bapak Ewe Soleh, bayi Soleh, buyute Soleh. Misalnya Nabi sebagai Karmen, katokan cekak kan juga bingung. Orang dihormati bapak Nabi, dihormati katokan cekak main gaple. Kan juga bingung. Jadi aturannya harus itu. Loh, nak kiai oleh kiai kan tidak maksum, derajatnya kan di bawah. Pemenang kiai maklar tambah oleh, soalnya oleh. Ini masalah Nabi apa? Orang yang spesial. Itu harus bapaknya spesial, mbahnya spesial, duitnya spesial. Nah. Sehingga aturan jadi Nabi itu memang harus zurriyatam ba'duham. Kalau kiai boleh. Pemenang maklar tambah boleh. Tapi kalau Nabi tidak boleh. Nah, aturan-aturan itu ada di Taurat dan Injil. Makanya yang pertama di soal orang Yahudi, kalau Muhammad Nabi itu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Dan Sayyid Barjanji ini, yang ngarang Barjanji itu kitab yang sangat ilmiah. Makanya kata Mbah Mun, meskipun ada simtuduror, orang itu nggak boleh meninggalkan Barjanji. Karena kitab madaih yang mamlu'ah bil ilmi itu Barjanji. Tapi yang isek itu simtuduror. Ya. Tapi yang tua itu Barjanji. Makanya Alhamdulillah, kita mbuh piro kadar itu dibaca semua. Meskipun gak paham semua, soalnya diwaca kabeh. Karena kita yang bisa menjawab
tuduhan orang Yahudi Nabi anak sapa itu kita berjanji. Berjanji tahu betul kalau masalah utama Nabi adalah anaknya siapa, mbahnya siapa. Makanya beliau ngendikan wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdullah. Logikanya gampang. Kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, itu artinya enggak ada yang fiktif. Ukuran sejarah fiktif ndak itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Itu enggak mungkin nama-nama itu fiktif. Buktinya apa? Di Ka'bah mulai dulu zaman Quraisy ada Babu Bani Saibah. Babu Bani dan Abdul Muthalib namanya itu Saibah. Karena mulai kecil berubah. Jadi kata Saibah mulai kecil apa? Berubah. Karena perilakunya terpuji terus wong Mekah darani Saibatul Hamdi, napa? Saibatul Hamdi. Nah, karena dia pernah melayani saudaranya Hashim namanya Muthalib. Ya kita tahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, Hashim ini punya saudara namanya Muthalib, napa? Nah, Abdul Muthalib kecil itu pernah derek Muthalib pamannya ya. Abdul Muthalib kecil, berarti Saibah ini apa? Pernah derek pamane sing bernama Muthalib. Nah, Muthalib wonge gaya, pas ditakoki wong, "Iwa pam budakku." Nah, sehingga Saibah itu terus diceluk Abdul Muthalib. Ya rodok sial lah sini. Jadi pamane itu gaya, kan ganteng. Saibah ini ganteng. Kalau jalan-jalan sama pamannya, jenenge sinten? Muthalib. Niku diaku budake. Iki sapa? Abdi iku budakku. Terus akhirnya jenenge Abdul Muthalib. Dadi wong Arab. Paham ya? Tapi namanya Saibah, napa? Saibat. Makanya wasmuhu Saibatul Hamd. Mane karo asa iskal, mbaya Nabi ono jenenge kilap. Kilap maknane asura ngono le mikir jenenge iku hakim. Ya namanya hakim. Nah, dulu kalau orang berburu itu melibatkan anjing. Karena sering berburu melibatkan anjing disebut kilap. Jadi maknanya kilap ya orang yang berburu dengan anjing. Oh, coba langsung mbok maknane kilap, asu. Oh, kasus ya. Kasus. Makanya itu hebatnya Imam Berjanji. Beliau darani wasmuhu Hakim bin Murrah. Jenenge kilap iku Hakim. Ya, paham napa? Jenenge kilap niku Hakim. Sebagian ulama darani kilap itu isim sifat. Napa? Jadi kalabayak libu kalban itu anjing sendiri dinamai kalbun itu sebenarnya sudah isim sifat. Bukan alam murtajal ya, tapi alam mangkul ya. Alam apa mangkul? Kalau dalam ilmu nahwu itu alam mangkul. Jadi begini ya, tak terang nahwu ya. Alam itu ada dua, ada alam mangkul, ada alam murtajal. Tapi hampir semua alam itu mangkul sebetulnya. Ya, semua alam itu hampir semuanya itu mangkul. Mangkul itu satu nama yang diambil dari satu makna dalam kosakata, napa? Dalam kosakata. Misalnya Hamida, Yahmadu, Hamdan, napa? Hamida, Yahmidu, Hamdan atau Yahmadu, Hamdan. Hamdan maknanya pujian, napa? Kemudian Nabi karena orangnya sifatnya terpuji disebut Muhammad, orang yang dipuji. Sehingga nama ini potensi rubah-rubah. Di Taurat itu Nabi enggak disebut Muhammad, disebut Ahmad. Di Injil juga disebut Ahmad. Itu tidak masalah karena Hamida Yahmadu ya. Saya ulang lagi Hamida Yahmadu. Berarti kalau ingsun Ahmadu, saya muji. Karena Nabi itu orang yang sering muji Allah, menamakan dirinya Ana Ahmadu. Saya ini pemuja Allah. Berarti ana uta ingsun niku Ahmadu muji sapa ingsun Allah ing Allah. Sehingga ketika Nabi misalnya di Injil disebut Farqolit, Munahama, enggak masalah. Selama ini klaimnya orang Yahudi dan Taurat, di Injil Taurat itu enggak ada kata Muhammad. Ya tentu enggak ada karena Injil Taurat itu bahasa Ibrani, no? Di situ disebut Munahama, kadang disebut Farqolit. Tapi maknanya Mahmud atau Muhammad, orang yang dipuji. Paham ya? Makanya hampir semua alam itu mangkul, no? Mangkul. Nah, pentingnya mangkul itu apa? Kalau suatu saat sejarah itu tidak sama, itu enggak masalah. Karena hakikatnya alam itu rata-rata mangkul. Saya beri sekian contoh ya, semuanya. Misalnya dulu Madinah itu Yasrib, kenapa? Yasrib. Karena ketika orang Ansor merelakan semua hartanya untuk Nabi, saya berkali-kali cerita, Kanjeng Nabi niku datang ke Yasrib, niku migrasinya angkatannya hampir 500 sahabat beserta keluarga. Terus Nabi itu kesulitan karena sahabat si A beri si B. Pokoknya kesulitan ngelola. Karena kesulitan ngelola, terus orang-orang Yasrib bilang, "Ya Rasulullah,
hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasa. Sudah engkau tidak perlu pamit per personal. Misalnya Nabi mau titip Abdurrahman bin Auf dititip si A, yang Abu Bakar dititipkan si B, yang Umar dititipkan si C. Kan kesulitan Nabi. Karena Nabi harus mikir yang punya tanah siapa, harus pamit kepada siapa, karena semuanya pendatang. Karena Nabi kesulitan itu, terus orang-orang Yasrib bilang, ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha matasa. Sudah ya Rasulullah, ini kotamu, kita semua ada ikut punya Yasrib, semua ini milikmu. Maka terserah engkau. Semenjak itu Nabi terus longgar, karena diekrorkan miliknya. Semenjak itu terus Nabi memaklumatkan secara umum siapa saja boleh menempati di Madinah sesuai kadar hajat masing. Nah, semenjak itu diarani Madinatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir semua kota itu pasti mangkul. Sehingga ketika kitab Taurat, Injil menamakan itu enggak persis, itu enggak masalah. Misalnya Quran yang paling masyhur. Sumya bil Quran ya li annahu makruh, karena dibaca, maka sumya Quranan. Qara'a yaqra'u Quranan. Tapi Quran juga dikatakan kitab, wal kitabil mubin, karena bentuknya mushaf itu maktub, ada yang ditulis. Artinya melibatkan kitabah, tulisan, maka sumya kitaban. Sebagian disebut lagi Quran itu namanya apa? Mushaf, apa? Karena mushaf itu dari kata sokhifah, ada lampiran, melibatkan kertas. Maka disebut yatslu suhufam mutahhar. Paham ya? Makanya suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi melihat itu melibatkan lampiran, sokhifah disebut mushaf. Melihat itu dibaca disebut Quran. Melihat itu melibatkan tulisan disebut kitab. Melihat konsepnya adalah al-fariq bainal haqqi wa bainal batil disebut furqan, pemisah. Melihat fungsinya cahaya disebut nur. Melihat fungsinya Quran menghidupkan jiwa-jiwa yang mati disebut ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sehingga dipastikan sebenarnya semua nama itu rata-rata itu mangkul, apa? Mangkul. Makanya Nabi sering ngendikan, saya ini punya sekian nama. Beliau menyebut ana Muhammad wa ana Ahmad. Termasuk beliau menyebut wa anal mahi. Saya ini pelebur, penghilang. Yamhu bi al-kufra, dengan saya kekafiran menjadi hilang. Wa anal aqib, saya ini penutup, karena saya adalah penutup para nabi. Wa anal hasyir, saya ini hasyir, penggiring, karena nanti semua para nabi digiring di bawah benderaku. Jadi nabi juga punya sekian nama, dan semua itu menunjukkan alam apa? Mangkul. Ya, alam apa? Mangkul. Nah sekarang asmani babai nabi itu jelas gak fiktif, karena tadi orang Arab tahu semua. Semua orang kafir pun tahu. Kalau di Mekah ada Babu Bani Syaibah. Pasti ada orang bernama Syaibah. Karena ada Bani Syaibah. Turunannya Syaibah. Dan itu siapa? Abdul Muttalib. Dan itu siapa? Abdullah. Itu siapa? Muhammad. Dan itu butuh bukti artifak. Makanya terus Allah menjawab, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, bukti setelah Ibrahim. Kan Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina atau ke Syam. Lalu buktinya apa kalau zuriyahnya Ibrahim itu ada di Mekah, terus Nabi Ibrahim dimaklumatkan oleh Quran bahwa beliau sempat menghentikan ini askantu min zurriyati biwadin ghairi dzar in inda baitikal muharram. Ya Allah, sebagian anak turunku tak letakkan di Mekah. Itu kalimat min zurriyati itu kalimat yang paling objektif. Ada kata min, sebagian. Karena kalau Ibrahim bilang zurriyati maka bohong, karena ada Ishak yang di Palestina. Paham ya? Makanya disebut min, bahwa sebagian anakku tak letakkan di sini. Karena sebagian yang lain di Palestina. Maka kata min zuriyati ini bukti bahwa Quran itu mukjizat betul. Yaitu memang faktanya Ibrahim itu ada yang di Palestina. Yaitu Ishak. Ishak yang di Mekah Ismail. Nah ini disebut min zuriyati. Apa? Terus Ibrahim menghentikan biwadin, di lembah. Sebab itu Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Bukti sejarah juga membuktikan seperti itu. Mulane kula seneng Ka'bah kena banjir bolak-balik rubuh niku kula seneng. Karena mboten seneng dari segi cemoan mboten. Itu bukti empirik. Iku hikmahe kena apa Ka'bah rubuh bolak-balik. Andai kan enggak rubuh bolak-balik karena banjir, orang susah nyari sejarah. Ketika Nabi umur 35 Ka'bah rubuh mergo banjir. Zaman Umar ya rubuh karena tadi Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Quran memaklumatkan bahwa Ka'bah itu biwadin, di cekungan paling bawah. Yaitu ada Jabal Abi Kubais di cekung gunung, Ka'bah paling bawah.
Nah karena Ka'bah ini zaman Nabi Adam itu rob wa tumain. Jadi ketika Adam mau haji, tanya sama ya Allah saya harus kemana? Ya sudah ke Ka'bah. Titenani sebuti Gusti, ada rob wa tumain, ada roh wa tumain. Ada cekungan dalam tempatnya air. Itu jenis Ka'bah. Zaman itu belum ada bangunannya, ya itu sudah namanya Ka'bah. Terus Ibrahim sesuai panduan itu bikin bangunan di situ. Bisa kamu bayangkan kan bangunan di cekungan paling bawah di sekelilingi gunung. Kan mesti kegerojok ke air. Makanya setiap banjir itu Ka'bah rubuh. Apalagi ya nggak ada semen, nggak ada terus dilapisi baja, nggak ada dulu. Pasti rubuh. Justru itu bagus. Bagus dari segi bahwa Shadaqallahul Azim ketika mengistilahkan Ka'bah itu biwadin. Paham ya? Biwadin. Jika sekarang alhamdulillah pemerintahan Wahabi meskipun gitu sampai sekarang Ka'bah itu dari Masjid Haram tetap ke bawah. Ya enggak ya mesti apa? Ke bawah, tetap di cekungan. Sampai sekarang desainnya Ka'bah tetap ya kita di Masjid Haram masuk itu nanti kalau mau ke Ka'bah pasti turun ke bawah sampai sekarang. Wiling-wilingan statusnya Ka'bah itu biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Lah ini penting. Sehingga orang-orang yang mengingkari nubuah pun percaya kalau Muhammad turunan Ibrahim karena semua data mengarah itu. Jadi Ka'bah kena banjir ana hikmah. Aja kok malah nggo ilmu jaduk. Jare omahe pangeran kok rubuh. Ora sing jaga sapa? Ya wong goblok. Jadi Allah kalau bikin sesuatu itu pasti hikmahnya besar. Baru era Umar terakhir di kebijakan Jabal Abi Qubais itu dijebol supaya air tersalur keluar, tidak semuanya mengarah ke Ka'bah. Tapi itu bagus. Ijtihadnya Umar ya bagus. Tapi kenapa zaman Nabi ijtihad itu tidak ada? Memang nggak perlu ada zaman itu. Karena justru rubuhnya Ka'bah mergo banjir itu bukti benar-benar biwadin. Karena di cekungan paling bawah, maka rawan kena banjir. Logika rasionalnya kenapa di situ ada Zam-Zam? Ya karena logikanya gampang. Secara umum, meskipun Allah itu kuasa bikin mukjizat, tapi tetap ada nilai rasionalitasnya. Apa nilai? Karena Ka'bah itu di cekungan terbawah, maka mata air ya di situ. Paham ya? Makanya Zam-Zam ya dekat Ka'bah. Meskipun Allah bisa bikin air di puncak gunung, tapi itu kan betul lucu, maksudnya normali sumberan ning cekungan. Kan ora lucu. Banyu kok milih munggah kan ora lucu. Darani sulapan malah ribet kan. Jadi Allah itu meskipun kuasa melakukan apa saja tetap ibadah ajro ala matrodil adat atau ala mutarodil adat. Sesuatu dibikin itu sesuai adat. Nah, termasuk adat orang soleh itu turunannya orang soleh, turunan saleh. Makanya zuriyatam ba'duha. Nah, ini jogeman, kalau suwun jogeman ninggal berjanji. Karena kitab berjanji itu yang paling madhu Nabi, muji Nabi min haitsul ilm. Sangat fanatik menjawab gugatan pada Nabi dari segi ilmiah. Termasuk beliau yang kalau kita ahli sunnah kan yakin bapaknya Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Adam semuanya mukmin. Nah, kalau ada kubu sebelah yang darani bapaknya Nabi nin roko, bayi Nabi nin roko itu pasti kita tentang. Karena wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana kamu katakan bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir sementara diliwatin Nur Muhammad. Mosok nur diliwatno barang sing najis. Itu sudah agak ketemu nahlar. Makanya logika yang dibangun Imam Barzanji, bagaimana Nur Muhammad yang suci kemudian kamu yakini liwat najis, yaitu nak bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir berarti nur ini liwat suatu sing najis. Itu paradok napa? Makanya Dawi tiba wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana enggak mbah-mbahnya Nabi suci wong itu liwatane nur yang suci. Nah, terus ada beberapa iskal kecil. Iskal kecil misalnya lalu bagaimana dengan sejarah yang populer kalau Azar itu bapaknya Ibrahim. Sementara Azar terkenal kafir. Nah, itu oleh ulama dijawab, ketika Nur Muhammad masih di Azar itu dia belum kafir. Setelah Nur ini pindah ke Ibrahim, berarti Azar wis melompong tanpa Nur Muhammad. Baru soro kafiron. Baru setelah itu Azar menjadi kafir. Jadi kafir terlambat kira-kira Azhar. Zaman ditunggani Nur Nabi itu tidak kafir. Paham ya? Pak gue yang mana pondok lu isi apal sama sekali mulai wis rapal. Nah, atau jawaban kedua Azhar dikatakan bapak itu majas. Hakikatnya hanya paman, apa? Paman. Jadi ada jawaban dua ulama ya. Yang satu menjawab apa? Mada Nur Muhammadin fi Azhar masih dia
Muslim atau mukmin. Ketika Nur Muhammad sudah pindah ke Ibrahim, berarti Azhar kan melompong. Nah ini terus soro kafiron. Atau sebagian ulama jawab Azhar itu paman, disebut bapak itu majas. Tapi jawaban itu menurut saya tidak setuju yang normal saja. Karena nanti sore Imam Ghazali zalat sikoh bil alfat. Nanti keribetan apa? Orang kemudian nggak percaya dengan lafaz. Karena setelah pada kata bin, ikut tenan Torah. Karena ada kemungkinan majas. Kan terus ribet. Makanya banyak ulama yang milih jawaban pertama ya. Mada manurun Nabi fi Azhar, itu Azhar belum kafir. Setelah ada intiqalun nur, peralihan nur ke Ibrahim, Azhar baru kafir. Itu biasa, itu lebih gampang. Nah, tapi kita tetap yakin bahwa Nabi bapak Nabi ila Adam niku semuanya mukmin. Nah, alasannya apa? Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sitatuhul muntaqa. Ya sapa sing maca apa sih untuk kang nyanyi gendenan. Mudah-mudahan gendenan. Ada lah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismi dzatil 'aliyyah mustadirran faidal barakati 'ala ma analahhu wa awla mumtanni bihamdin mawariduhu sa'igatun haniyyah mumtatiyan minasyukril jamili mataya wa usalli wa usallimu 'ala an-nuril mawsufi bit-taqaddumi wal awwaliyyah المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يحث العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا أبقرية نادما من النسب الشريف إكدا تحل المسامع بخلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أسأل من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك ganti semua. Alhamdulillah senang tak nak semua. Allah. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة وحمد قبلت بصار الثانية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي يلزم انتقاء العليا ابن قصي واسمه مجمع وابن مسلم بتفاصيل لا ببضاعة قلية أعاده الله تعالى إلى الحرم الحق وهذا القرار المحترم فحماهما ابن كلاب واسمه حكيم بن عمر بن ابن الأي بن غالب ابن فهر واسمه قريش وإليه تنسب الركوب القريشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك ابن مدر ابن كلابة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إياس وهو أول من أهدى الركن إلى الرحال الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى ولبى ابن مدر ابن نزار ابن معد بن عدنان وهذا شيخ نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب أنزل بالعلوم المسجية إلى السبيل إسماعيل نسبته ومسلما فاعظم به من عقد تعلقت مواكبه الذرية وكيف لا والسيد الأكبر صلى الله عليه وسلم